أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita muliakan Shahibul Bait. Alhamdulillah, pada sore ini kita berkumpul melanjutkan kajian kita di Cafe 28 bersama ikhwan dan akhwat Barakatul Hijrah, juga yang kami muliakan pengurus BPH, ketua beserta jajaran, dan seluruh yang hadir, kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sore ini kita akan mengkaji bab ma'asil badan, maksiat yang dilakukan oleh anggota badan kita. Karena nanti di akhirat ada suatu waktu anggota badan kita menjadi saksi. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada waktu itu mulut kita ditutup, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, di saat itu tangan kita nanti akan ngomong, kaki kita ngomong, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kasih kita tangan, kasih kita kaki, kasih kita mata, kuping, lidah, ya, dan anggota-anggota badan lainnya sampai hati, ya. Ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, dulu ketika kita keluar dari rahim ibu-ibu kita, la ta'lamuna syai'a, waktu itu kita belum tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah beri kita pendengaran, ya, penglihatan, wal fu'ad, ya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu nanti akan diminta bertanggung jawab. Oleh karena itu kita nggak dibolehkan, ya, merusak anggota badan kita sendiri, karena ini bukan hak milik, cuma dapat hak pakai saja, ya. Kalau hak pakai ya harus kita jaga. Maka di dalam Islam tak boleh operasi plastik, ya kan? Nggak boleh hidung pesek dimancungkan, ya. Nggak boleh apa lagi, ya. Nggak boleh merubah. Kenapa? Karena kita hanya dikasih minjam. Kalau kamu minjam parang sama saya, ya, boleh nggak kamu potong parang itu, kau kecilkan bentuknya corona? Kan nggak boleh. Ya. Ya udah, kalau memang hidup kita pesek, udah syukuri ya yang pesek itu. Ada hikmahnya di balik itu. Nanti kalau Allah kasih kau hidup mancung, kau sombong, ya kan? Kau merasa paling cantik sedunia, sombong. Jadi ada hikmahnya semua. Jadi ketika Allah sifat al-mu'min kamilul iman, orang mukmin yang sempurna imannya itu apa? At-taslim. Dia menerima saja, ya, dan tak pernah protes dengan apa yang Allah buat. Dia nggak pernah protes.
Tapi kalau untuk mencari hikmah itu boleh. Apa hikmahnya Allah jadikan saya bentuknya seperti ini? Apa hikmahnya Allah jadikan saya pendek tak panjang? Apa hikmahnya Allah jadikan saya panjang? Padahal saya pinginnya pendek. Ya. Nah, ada hikmah di balik itu. Itu kita dibolehkan kalau untuk mencari hikmah. Tapi kalau protes nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Itu nggak boleh. Ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu, tidak boleh diprotes apa yang Allah buat. Amma yaf'al wa hum yus'alun, tapi kita makhluklah akan ditanya. Kamu dikasih kesehatan, kamu dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih mata, dikasih kuping, dikasih lidah, bahkan dikasih hati, ya. Kemana anggota-anggota ini kau tasarrufkan, kau gunakan? Nah, oleh karena itu wajib kita hukumnya mempelajari ma'asil badan, maksiat-maksiat badan ini. Supaya apa? Bukan untuk kita melakukan maksiat, tidak, tapi untuk menghindari maksiat tersebut. Jadi kita mengetahui, oh maksiat badan itu seperti ini. Tahu kita supaya kita bisa menghindarinya. Bukan tahu untuk melakukannya, tidak. Tapi kalau kita nggak tahu, ini berbahaya. Gimana bahayanya? Dia nyangka itu gak maksiat, dia lakukan karena ketidaktahuannya tadi. Dan ketidaktahuan itu tidak dimaafkan. Ya. Inilah sebabnya kita wajib ngaji, wajib belajar. Ya, kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa'asil badani. Wa min wa'asil badani uququl walidain. Ya. Di antara maksiat badan adalah uquq, durhaka. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau ditanya durhaka itu maksiat apa? Maksiat badan. Durhaka kepada kedua orang tua ini salah satu maksiat badan. Pengarang kitab ini, ya, beliau memberikan contoh yang pertama di antara maksiat badan ini adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Kenapa demikian? Karena ya, durhaka ini kepada kedua orang tua ini termasuk dosa besar. Termasuk apa? Termasuk dosa besar. Sehingga di dalam Al-Quran kalau kita tengok, kedudukan orang tua ini selalu digandingkan setelah kita mentaati Allah dan Rasulnya. Coba tengok dalam surah Luqman misalkan. Pertama, ketika Luqman ya, berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman. Ini kan Luqman mengingatkan kepada anaknya, la tusyrik billah. Jangan kamu mensyarikatkan Allah. Jangan kamu mensekutukan Allah. Ini nasihat Luqman yang pertama kali diberikan kepada anak. Artinya apa? Jangan kamu durhaka kepada Allah. Ya. Nah, setelah itu apa disebutkan? Setelah itu dari wasainal insana biwalidayhi hamalat ummu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain. Disebutkan ya, bagaimana susahnya ibu kita dulu mengandung kita. Wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Maksudnya apa? Hajat orang tua kita dulu. Ya. Sejak dari awal mengandung, ya kan? Sampai 9 bulan sudah besar, sudah mau keluar,
kemana-mana itu dibawa, tidur, ke kamar mandi, ya, ke pajak, ya, dibawa kemana-mana. Makanya disebutkan wahnan ala wahnan. Setelah lahir kita, wa fisaluhu fi amain, tidak langsung dipisahkan. 2 tahun lagi ibu kita menyusu kita, kan luar biasa, ya. Makanya ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik, berbakti? Nabi katakan kepada ibu, sampai 3 kali. Baru yang keempat kepada bapak. Perjuangan ibu itu luar biasa, ya. Sebab itulah kita ada sekarang ini, iya kan? Sebab ibu kita ada sekarang ini di dunia ini. Kalian itu juga nanti suatu saat akan jadi ibu. Tidak ada yang jadi ibu sini. Hah? Ada nggak? Mana? Tidak, maksudnya udah ada anaknya. Saya jadi ibu-ibu. Belum. Nah, nanti saat kamu akan nikah, akan merasakan bagaimana dulu ibumu merasakan ketika kamu berada di dalam rahimnya. Sehingga Nabi katakan, la yadkhulul jannah aq, nggak akan nggak akan masuk surga bersama orang yang pertama kali masuk surga. Siapa? Aqun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi jangan harap dia akan masuk surga bersama orang-orang pertama kali masuk surga. Artinya apa? Seandainya dia masuk surga, dia nanti masuk surganya belakangan. Kenapa kok dia bisa masuk surga lagi, Ustaz? Karena dia orang Islam. Orang Islam itu tak ada kekal di dalam neraka. Semuanya akan keluar dari neraka kalau dia mati dalam keadaan Islam, mukmin, muslim. Tapi kata Nabi, dia akan bisa bersama orang pertama. Ibaratnya kalau kereta api, pernah lihat kereta api ada gerbong yang terakhir. Berapa panjang kereta api itu? Hah? Ada 10. Lebih terakhir. La yadkhulul jannah aqun. Mungkin kita pernah dengar cerita Uwais Al-Qarani. Uwais ini sangat berbakti kepada orang tuanya. Sampai-sampai dia tidak bisa ketemu dengan Nabi karena sibuk merawat orang tuanya. Uwais itu dia hidup di zaman Nabi, tapi enggak dikatakan sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu baru dikatakan dia sahabat kalau ketemu langsung dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Nah, Uwais beriman dengan Nabi, tapi enggak dapat jumpa dengan Nabi karena dia sibuk merawat orang tuanya. Tetapi apa kata Nabi kepada Sayyidina Umar? Ya Umar, ya, kalau nanti kalian jumpa dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarani, ya, mintalah doa dari dia, karena doanya itu mustajab. Sayyidina Umar penasaran, siapa Uwais ini? Sampai Nabi menyuruh kita kalau ketemu minta doa. Cari-cari, ya, ketemulah. Ditanya, betul kamu yang namanya Uwais Al-Qarani? Kamu punya penyakit berat sebesar 2 dirham di badannya? Ya, betul. Maka saya jawab minta doa kepada Uwais Al-Qarani menjadi afdal tabi'in. Tapi dia generasi tabi'in yang paling afdal. Ini beliau dapatkan apa salah satu penyebabnya? Karena berkhidmat, karena berbakti kepada orang
orang tua. Ada lagi seorang ulama dikisahkan, dia ketemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir alaihissalam ditanyalah oleh orang ini, ulama ini, apa sebab saya ini bisa ketemu dengan Anda? Kata Nabi Khadir, apa? Diturhika biwalidain, penyebabnya karena kamu berbakti kepada kedua orang tua. Nabi Khadir alaihissalam itu masih hidup sampai sekarang. Nanti beliau meninggalnya menjelang kiamat. Dalam riwayat disebutkan ketika Al-Quran sudah diangkat, jadi tulisan Al-Quran itu nanti satu saat akan diangkat. Jadi kita tengok Al-Quran itu nggak ada lagi tulisannya, kosong. Di saat itu nanti Nabi Khadir ini meninggal. Ada yang mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Nabi Khadir ini panjang umurnya, dia tabarrak atau diutabarrak bih, supaya kita mendapatkan berkah darinya. Tapi tidak semua orang bisa jumpa dengan beliau. Ya. Beliau akan mendatangi orang-orang soleh, para aulia, ya. Dan orang yang bisa jumpa dengan dia itu akan mendapatkan keberkahan luar biasa. Ada diceritakan seorang wali ulama besar, dia jumpa dengan Nabi Khadir, kemudian didoakan, ya, diletakkan Nabi Khadir tangan di dadanya. Setelah itu beliau ini yang mendapat doa Nabi Khadir tadi, kalau membaca itu sekali baca langsung hafal. Dan hafalnya kuat sampai umur sudah tua, hafalnya masih kuat. Ini salah satu keberkahan yang dia dapat. Jadi termasuk maksiat badan adalah hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu tidak boleh kita mentaati bapak untuk menzalimi ibu, atau sebaliknya. Tidak boleh kita menzalimi ibu, taat kepada ibu untuk menzalimi bapak kita. Itu juga tidak boleh. Kan ada sebagian anak itu kan, orang tuanya bertengkar terus dia bela ibunya, ya, atau bela bapak. Itu sama, ibu dan bapak itu adalah orang tua kita, maka harus kita berbakti kepada mereka. Ya. Nah, terus kalau orang tuanya sudah meninggal, Pak Ustadz gimana? Nah, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, kita selalu mendoakannya, membacakan istighfar untuknya, berziarah ke kuburnya, dan mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, pahala sedekah kepada mereka. Itu cara berbakti kalau orang tua kita sudah ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di antara maksiat badan ini ada hadis, ya, hadis ini perlu saya sampaikan. Kata Nabi, salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi, la syakka. Apa itu? Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Jadi hati-hati doa orang yang terzalimi. Kalau dia mendoakan kita, mustajab doanya itu. Wa da'watul musafir, juga doanya orang yang musafir.
Terus yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi, doanya orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau kamu punya hajat sesuatu, ya, punya cita-cita sesuatu, sebelum kau minta doa kepada orang lain, kepada ustaz, kepada kiai, kepada orang soleh, jangan lupa minta doa dulu kepada orang tua kita, pada mak sama bapak kita. Di rumah kita itu ada orang yang doanya mustajab. Kenapa itu kita abaikan? Ini kata Nabi apa? Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doanya orang tua terhadap anaknya. Mungkin kamu punya cita-cita tertentu, atau misalnya ingin sudah mau nikah cepat, ya, tapi belum ada yang datang. Hubungi orang tuanya, bilang sama orang tua. Ini curhat ketemuan sama Bang Jul pula lagi curhat. Iya. Terus di antara maksiat badan juga wal firaru minaz zahfi wa huwa an yafirra min baini muqatilina fi sabilillah ba'da huduri mawdi'il ma'rakah. Termasuk juga maksiat badan lari dari peperangan. Ini sudah apa nih? Sudah berhadapan dengan musuh. Ya. Terkadang dia keluar dari barisan itu, lari. Dan karena takut tahabah, itu juga termasuk maksiat badan. Ini maksudnya perangai orang kafir, ya, perangai orang kafir. Ya. Terus di antara maksiat badan juga wa qati'atur rahimi, ya, yaitu apa? Memutuskan silaturahim. Siapa itu yang harus kita datangi silaturahim ini? Siapa? Di sini disebutkan tidak semua orang. Jadi ada silaturahim wajib hukumnya, ada silaturahim atau apa namanya ziarah, itu hukumnya sunnah. Yang wajib yang harus kita apa itu siapa? Di sini disebutkan wal muradu birrahimi al aqarib, para kerabat min jihati abi wa ummihi, dari jalur ayah dan ibu. Siapa mereka? Kal jaddat, seperti nenek, wal ajdad, kakek, akal khalat, ya, amat, bibi, ya kalau bahasa kita, bibi dari jalur bapak, bibi dari jalur mama, ya, wa auladihinna, dan anak-anak mereka. Ya, itu yang wajib kita silaturahimkan. Terus wal akhwal wal akhwali wal a'mami, ya, paman kita, bibi kita, anak-anak mereka, ya. Kemudian wal akhwal wal a'mam, ya. Kemudian sepupu kita, anaknya paman, anaknya paman kita, saudara-saudara kandung kita. Ya, ini yang harus kita tak wajib silaturahim itu. Adapun satu organisasi, satu apa namanya, satu organisasi Badan Batu Hijrah yang di situ tidak ada anak paman kita misalnya, ya, kayak kita ini hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Nah, hari ini terbalik, kita nggak mendatangi orang-orang yang saya sebut tadi, justru kita mendatangi teman kita dulu, iya kan? Ini sudah terbalik. Kenapa? Karena ketidaktahuan tadi. Jadi memutuskan silaturahim itu, apakah harus setiap hari kita mendatangi yang orang-orang yang dijelaskan tadi? Jawabannya tidak, ya. Jadi
apa? Wahiyat tahsilu bi'ihashi qulubil arham wa tanfiriha. Jangan sampai kerabat-kerabat kita jadi itu merasakan dia itu kesepian, tak pernah sama sekali kita mendatanginya. Setidaknya kita mendatanginya pada Lebaran, ya, Lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ketika dia mendapatkan nikmat, misalnya dia buat acara pesta, atau ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan kemalangan. Di saat-saat ini kita wajib mendatanginya. Jangan tak pernah sama sekali, atau datang cuma setahun sekali, itu Lebaran. Nah, ketika dia susah tak mau datang. Ketika dia senang dapat nikmat, mau dia datang. Sebagian orang seperti itu. Kemudian kapan lagi kita termasuk juga silaturahim membantunya ketika dia butuh dana, misalkan butuh uang sekian, dan kita ada, ya, dan dia termasuk kerabat kita nih, maka itu juga termasuk silaturahim kepada mereka dengan membantu mereka. Makanya sebutkan di sini, imma bitarki ihsani bil mali fi halil hajah an-nazilah bihim, atau tarki ziarah bila uzrin, ya, atau meninggalkan menziarahi mereka tanpa uzur. Ya, jadi memutuskan silaturahim itu juga termasuk maksiat badan. Kemudian termasuk maksiat badan juga wa ida'ul jari walau kana kafiran lahu amanun ada zahira. Menyakiti tetangga walaupun tetangga itu orang non muslim. Jadi ada hak tetangganya. Jadi walaupun dia non muslim tak boleh kita menyakitinya. Apalagi tetangganya orang Islam, orang mukmin. Makanya di hadis disebutkan, ya, berzina dengan tetangga kita itu dosanya lebih besar dengan berzina dengan orang yang bukan tetangga kita. Maksudnya gini, dengan istri tetangga kita. Ketika Nabi ditanya tentang menyebutkan urutan dosa-dosa besar itu, ya, pertama apa dosa yang paling tinggi, dosa yang paling besar, yang tingkatan nomor 1 secara mutlak apa? Mensyarikatkan Allah, ya, melakukan perbuatan syirik. Ini dosa terbesar, sehingga orang yang mati dalam keadaan seperti itu tidak akan diampuni. Yang kedua lagi, antaktula, membunuh orang tanpa hak, dosa besar, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Tapi kalau menyembah selain Allah, ya, mensyarikatkan Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu, ini dosa yang paling besar, kufur. Nauzubillah. Nah, yang kedua, membunuh tanpa hak. Ini urutan yang kedua, tidak sampai kepada kekufuran. Yang ketiga apa? Antuzaniya halilata jarik, kata Nabi. Engkau berzina dengan istri tetangga. Bukan berarti berzina sama istri yang jauh, orang jauh tidak berdosa, berdosa juga haram, ya. Nah, tetapi dengan tetangga, istri tetangga lebih besar. Kenapa? Karena di situ ada ida, ada menyakiti tetangga.